Teruntuk warga Nahdliyin yang udah muak sama drama sholawat joget, bisnis air doa, dan cerita-cerita khurafat, coba banyakin nonton ceramahnya Gus Baha. Kiai Haji Bahauddin Nur Salim, atau yang biasa dipanggil Gus Baha, adalah salah satu murid dari almarhum Kiai Haji Maimun Zubair, yang keilmuannya, terutama dalam bidang tafsir dan fikih, sangat diakui di dunia akademis. Ditambah, beliau ini adalah seorang hafiz Al-Quran. Ini terbukti dengan pengangkatannya sebagai Ketua Tim Lajnah Mushaf Al-Quran Universitas Islam Indonesia. Padahal Gus Baha ini tidak pernah belajar secara formal, bahkan dari tingkat dasar sekalipun. Pendidikan beliau murni didapatkan dari pengajaran di pondok pesantren yang erat kaitannya dengan budaya keilmuan Islam klasik, seperti ngaji kitab kuning, hafalan matan, hafalan Al-Quran, dan juga hadis. Gus Baha hadir sebagai ulama aswaja atau Nahdliyin yang serius berdiri di atas prinsip yang terkadang sudah ditinggalkan oleh warga Nahdliyin kebanyakan. Di beberapa kesempatan, banyak ceramah beliau menekankan soal pentingnya akal sehat dalam beragama, yang ia argumentasikan dengan kisah Imam Al-Amudi, seorang ilmuwan muslim di bidang matematika yang bisa menjelaskan konsep tauhid dengan sederhana dan mencerahkan banyak orang hanya dengan logika. Semua angka dari 2 sampai tidak terhingga berasal dari angka 1. Beliau juga menekankan bahwa karomah-karomah yang sering diceritakan oleh oknum para habaib tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan akhlakul karimah. Beliau berargumentasi dengan pendapat Ibnu Khaldun. Pernyataannya seperti ini: Nabi Muhammad saja yang sangat mungkin semua mukjizat para nabi itu Allah berikan kepadanya, apakah lalu ia boleh berkata kasar? Dan apakah jika ada wali yang katanya punya karomah bisa terbang, dan kalau ia berkata kasar, apakah akan dihormati manusia lainnya? Tentu tidak. Hukum sosial itu tetap berlaku mau sesakti dan sesoleh apapun manusianya. Kurang lebih seperti itu pernyataannya. Yang menarik lagi, Gus Baha ini pernah bilang kalau mazhab beliau dalam masalah musik adalah sama dengan gurunya, Kiai Haji Maimun Zubair, yaitu mazhab yang menyatakan bahwa musik itu haram. Gus Baha juga nggak ngerokok di saat Kiai dan Gus yang lain menormalisasikan rokok, dan terkadang merokok di mana saja, tidak tahu tempat. Ada anak kecil atau sedang naik motor, tetap saja merokok. Perokok yang tidak belajar agama saja kadang tahu tempat merokok yang seharusnya. Saya yakin sebenarnya banyak sekali para gus, para kiai yang masih kokoh mempertahankan ajaran tanpa harus mengorbankan diri untuk jadi lucu, ikut tren joget-joget, dan cerita-cerita khurafat. Tapi biasanya figur-figur seperti ini banyak yang terlampau tawadhu, tidak mau tasadur atau menunjukkan diri, apalagi ikut-ikut drama di media sosial. Tapi inilah realita dakwah yang ada. Semoga kedepannya terus bermunculan orang-orang seperti Gus Baha ini agar masyarakat Nahdliyin secara khusus bisa lebih cerdas dan berkemajuan.